itu antara kesulitan-kesulitan dan litar yang tersulit guys di dunia ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Selamat bertemu kembali di channel Asqalani Studio. Apa kabar semua sahabat-sahabat di luar sana? Hari ini adalah hari pertama kita berpuasa di bulan Ramadan guys. Semoga Anda semua sukses dalam menjalani ibadah puasa pada tahun ini, tahun 2022. Dan semoga sentiasalah kita mengingati dalam setiap hembusan dan tarikan nafas kita itu, kita kembalikan kepada yang pencipta nyawa itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nafikan diri kita ini yang hidup ini guys, tetapi yang sebenar-benar hidup itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita ini sebagai asbab untuk kita melihat sendiri kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita ini guys. Oke guys, insyaallah apa yang kita mau react selepas ini ialah ia berkesinambungan daripada apa yang saya react sebelum ini, yaitu berkaitan dengan litar Mandalika, di mana litar Mandalika ini yang saya react sebelum ini adalah antara litar yang terindah guys. Dan pada kali ini pula apa yang kita mau bagi tahu ialah apakah litar yang tersulit di dunia ini. Oke, di dalam video ini semua ada jawabannya. Jadi sebelum kita bacakan tajuknya, jom sama-sama kita subscribe channel yang akan kita lihat sebentar lagi, yaitu Hiburan Popular. Channel Hiburan Popular. Siapa yang baru ke channel ini, bolehlah subscribe, tekan lonceng, like, komen, dan share setiap apa yang dipost oleh channel ini guys. Oke, jom kita baca tajuknya. Tajuknya adalah mengapa sirkuit Mandalika jadi sirkuit paling berbahaya di dunia, sirkuit MotoGP tersulit di dunia. Oke, apa sebenarnya kesulitan yang ada dalam litar Mandalika ini guys? Jom sama-sama kita tonton. Zap. This is super fast. What's happened to Marquez here? He tips it in. Wow! Wow! Oh! Wah! Setiap pembalap MotoGP selalu dituntut untuk bisa menaklukkan setiap lintasan dari 21 sirkuit yang masuk dalam kalender MotoGP 2022. Kemampuan mereka memang tak diragukan lagi. Namun, tetap saja sejumlah sirkuit jadi pengalaman yang sulit bagi sejumlah pembalap. Entah itu karena kondisi cuaca, kontur aspal, karakter tikungan, hingga panjang pendeknya lintasan, dan lain sebagainya. Lalu dari sekian sirkuit, mana saja yang dianggap paling menantang? Yuk guys, kalian cek ya kontennya 8 sirkuit MotoGP tersulit di dunia. Alright, 8 sirkuit MotoGP yang tersulit di dunia. Sirkuit Sepang Malaysia. Wah, Sepang Malaysia guys. Sepang pun ada juga. Hingga saat ini Sepang masih dikenal sebagai sirkuit dengan tingkat kesulitan teknis yang tertinggi. Sirkuit ini memadukan lintasan lurus dan tikungan lambat serta trek yang lebar, sehingga memungkinkan banyak aksi salip menyalip. Selain itu, suhu panas dan kelembapan udara yang tinggi banyak menguras energi dan juga konsentrasi guys. Selain balapan digelar jelang musim berakhir, sirkuit Sepang juga memiliki karakter yang kerap membuat para pembalap stres. Yap, hal itu dikarenakan sirkuit Sepang dinilai sebagai lintasan yang paling cepat, membuat kondisi ban tak stabil. Selain itu, sama halnya dengan sebagian besar di balapan Asia, kondisi lintasan kerap berubah pada akhir pekan, yang menjadi masalah tersendiri bagi para pembalap untuk menemukan setup pada motornya. Tersulit guys Sepang nih, antara 8 sirkuit ini Italia. Sirkuit Mugello di Florence, Italia menjanjikan pameran laju motor dengan kecepatan tinggi. Sebab lintasan tersebut memiliki trek lurus sepanjang 1,14 km yang dapat dilalui motor MotoGP dengan kecepatan hingga 350 km per jam. Namun trek lurus tersebut juga menimbulkan masalah bagi sebagian rider, terutama pada bagian menjelang garis finish.
Sebab di area tersebut lintasan menanjak dan kemudian turun jelang tikungan pertama yang bernama San Donato. Juara dunia MotoGP 2019, Marc Marquez bahkan ada dia punya guys, lepas jalan lurus sekali tapi les-les ada seleko tajam. Ini yang liter apa tadi nih, Itali ini. Mengakui jika bagian menurun jelang tikungan pertama justru membuat pembalap serasa terlempar dari motor sehingga harus dibuat lebih datar. Sirkuit Phillip Island, Australia. Phillip Island, Australia. Ini pun antara hal yang menjadi tantangan para pembalap juga. Setiap kali beraksi di sirkuit Phillip Island adalah kencangnya angin di sekitar lintasan. Hal tersebut terjadi lantaran letak sirkuit Phillip Island kan tepat berada paling selatan wilayah Australia yang langsung menghadap Samudra Pasifik. Tak hanya itu guys, masalah cuaca yang kerap berubah-ubah juga menjadi masalah tersendiri bagi para pembalap. Banyaknya keberadaan burung camar di sekitaran sirkuit juga menjadi satu faktor yang tak kalah mengganggu. Pembalap Andrea Lennon misalnya hampir kehilangan kendali pada motornya lantaran menabrak burung camar dia langgar di MotoGP 2015. Woi, kejap guys, kita ulang. Terkena apa deh nih? Burung. Allahu Akbar. Menabrak burung camar di MotoGP 2015. Oi. Tertanduk di sini. Bahayanya. Woi, ini pula yang sulitnya di Australia nih. Oke, ini Amerika Serikat. Ada 3 tantangan yang menanti para pembalap setiap kali melaju di sirkuit ini. Yang pertama, lintasan lurus paling panjang dari seluruh sirkuit, yaitu 1,2 km, juga lintasan dengan kontur bergelombang plus tikungan lambat. Hal itu memaksa rider harus mempersiapkan motor bertenaga mesin besar yang kudu diimbangi dengan kecepatan saat berada di tikungan. Yang kedua adalah soal aerodinamika. Hal itu karena sirkuit Shotas menyajikan beberapa zona akselerasi pendek dan tajam yang akan menguji kemampuan aerodinamika motor. Selain itu, rem belakang yang mumpuni sangat dibutuhkan di sirkuit ini sebab bagian trek yang berliku pada tikungan 3 hingga 10 menuntut pembalap untuk harus sering-sering mengerem. Sirkuit Sachsenring, Jerman. Sachsenring terkenal dengan keangkerannya karena banyak pembalap tergelincir ketika beraksi di sini. Kebanyakan insiden terjadi di tikungan 11 yang dijuluki waterfall, tikungan melengkung dan saat berbelok lintasannya menurun. Tikungan ini menjadi berbahaya karena terlalu banyak tikungan ke kiri sebelum para pembalap harus menikung cepat ke kanan. Menurut Marc Marquez, ini adalah tikungan cepat dengan 50% gas dan tidak sepenuhnya melakukan pengereman. Sehingga ketika ban depan tergelincir akan sulit untuk selamat. Namun guys, tidak sedikit juga pembalap yang beranggapan agar dilakukan manuver di tikungan 11 ini. Tikungan nih guys macam kona lah, bahkan kona baring tuh, kona. Sirkuit Aragon Spanyol. Sirkuit berikutnya yang dikatakan sulit oleh para pembalap adalah Aragon yang terletak di Spanyol. Pernyataan jika sirkuit ini sulit dilontarkan sendiri oleh pembalap hebat Valentino Rossi. Namun hal itu disampaikan saat dia masih bergabung bersama dengan tim Ducati. Pembalap Italia itu mengatakan bahwa Ducati sulit menaklukkan lintasan tersebut. Sulit guys juga di Spanyol nih. Si Rossi pun sendiri sudah mencoba nih. Sirkuit Le Mans, Prancis. Sirkuit Le Mans, Prancis. Oh, ada banyaknya lagi. Variasi tikungan dan perubahan ketinggian permukaan memberikan kesulitan tersendiri bagi para pembalap MotoGP. Sengsara juga nih. Juara dunia 2004 dan 2005,
Dani Pedrosa juga menganggap sirkuit ini sebagai salah satu sirkuit yang sulit ditaklukkan. Ini Dani Pedrosa. Menurutnya sirkuit ini memiliki Ini Dani Pedrosa pula yang memberi pendapatnya bahwa sirkuit di Prancis ini juga amat sulit sekali apabila dia mencoba di litar ini. Oke, jom kita lanjut guys. Karakter lintasan stop and go, sehingga ia dan timnya harus benar-benar mempersiapkan stabilitas motor, traksi dan juga akselerasi yang baik. Macam mana begitu? Nggak patah gitu kalau jatuh terus tuh. Nah, sirkuit Mandalika Indonesia guys, tersulit juga nih. Apa yang sulitnya nih di Mandalika nih? Untuk menyalip para rider. Selain itu, kondisi cuaca panas ditambah dengan lintasan yang berkarakter cepat juga sama menjadi macam salah Malaysia satu nih, tantangan panas cuacanya. tersendiri. Sementara itu, dari 17 tikungan yang dimiliki oleh Mandalika, bagian paling menantang adalah pada 3 tikungan berturut-turut, yakni tikungan 5, 6, dan 7. Yang tikungan 5, 6, dan 7 lah yang paling susah 2022 juga mengatakan jika sirkuit ini akan menjadi medan yang menyulitkan jika balapan digelar dalam kondisi kering. Wah. Meski terbilang baru, rupanya sirkuit Mandalika ini jadi tantangan tersendiri bagi sejumlah rider. Juara dunia 6 kali, Marc Marquez menjadi salah satu pembalap yang merasakan ganasnya tikungan ke-7. Ia mengalami insiden pada sesi pemanasan yang membuatnya tak dapat berkompetisi. Dan sebagai pecinta pemanasan dia sudah sirkuit mana nih yang paling sulit ditaklukkan oleh pembalap favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya, sekalian klik like yang mana yang paling sulit guys. Ini. Thanks and bye-bye. Bye-bye. Oke guys, so begitulah apa yang kita perhatikan tadi guys. Ada terdapat 8 liter ya, 8 liter yang tersulit di dunia, dan termasuk juga liter Sepang dan juga liter Mandalika guys. Antara di Asia ini ya guys, yang paling selalu termasuk di antara yang terindah, yang tersulit pun masuk juga liter Sepang dengan liter Mandalika. Dan liter Sepang dan Mandalika ini dia hampir sama guys, sebab cuaca di Malaysia dan Indonesia hampir sama. Dia selalunya dalam 30 ke 35% kepanasan. Itu sebab dia punya liter tuh ataupun jalan tuh, dia kalau panas dia begitu menyulitkan para pembalap-pembalap. Kemudian bila hujan pula sama juga. Liter ini di Asia ini dia berbeza dengan Eropa guys. Jadi itulah antara yang tersulit. Kalau ditengok daripada kesulitan setiap liter nih, sirkuit nih, kalau macam di Indonesia di Mandalika tadi, dia ada 3 kalau dipanggil kona ke-5, ke-6, ke-7 ataupun ke-4, ke-5, ke-6 yang paling susah di Mandalika ini. Maksudnya bila dia kona bareng gini tuh dia pusing terus begini. Macam tadi itu baru dalam latihan, tapi sudah dia begitu motornya. Jadi dia tidak dapat ikut pertandingan. Itu antara kesulitan-kesulitan dan liter yang tersulit guys di dunia ini. Jadi kita berbangga juga lah, walaupun di Asia Tenggara nih hanya Malaysia dan Indonesia saja yang masuk. Tetapi begitu macam tadi yang last kali dia bagi tahu, walaupun Mandalika ini baru diwujudkan dalam 5 tahun liternya, tetapi begitu mencabar bagi para pembalap-pembalap guys. Begitu mereka rasa teruja seronok dalam perlombaan di liter Mandalika ini. Oke, jadi guys, jika kalian punya pandangan tersendiri berkaitan dengan liter di Mandalika, boleh komentar di bawah. Sama-sama kita memberikan informasi dan idea masing-masing guys. Oke guys, insya Allah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam serumpun, salam silaturahim, salam seduluran. Indonesia, Malaysia bersaudara. Assalamualaikum. Bye-bye.